Selamat pagi anak-anak semua. Nah, hari ini berharap anak sehat semuanya dalam keadaan yang sehat dan masih tetap semangat. Nah, pagi hari ini kita akan masuk ke dalam subtema yang kedua, yaitu pelajaran yang pertama. Nanti kita akan belajar tentang dua hal. Yang pertama tentang perkembangbiakan hewan, dan yang kedua tentang kehidupan ekonomi di negara-negara di ASEAN. Nah, jadi anak-anak bisa kita pelajari pelajaran ini dengan sangat seru. Nah, coba kalian perhatikan, di negara Asia Tenggara itu memiliki berbagai jenis hewan yang bisa dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau bahkan binatang peliharaan. Nah, contohnya di sini ada gambar apa, anak-anak? Bisa dilihat di situ ya. Nah, itu adalah gambar gajah. Nah, gajah putih itu adalah dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti contohnya Myanmar, Kamboja, Thailand. Nah, jadi gajah ini merupakan usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Jadi dianggap suci hewan gajah ini. Kemudian ada Indonesia. Nah, Indonesia memiliki wilayah lautan yang lebih besar dibandingkan daratannya. Bahkan mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Pasti di dalam lautan itu terdapat berbagai banyak jenis cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna ini merupakan salah satu ikan yang paling banyak dicari oleh negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Jadi banyak diekspor ya, antara gajah dan juga ikan ini. Apakah anak-anak tahu bagaimanakah hewan-hewan tersebut berkembang biak? Ya, bagaimana caranya mereka bisa menjadi banyak atau berkembang biak? Akan bahas di berikutnya. Nah, jika anak-anak perhatikan, ada 3 cara hewan dapat berkembang biak. Yang pertama yaitu dengan cara ovipar atau berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya misalnya binatang ayam. Nah, kalau kalian perhatikan, ayam berkembang biak kan dengan bertelur. Sering kita lihat ya, juga burung dan lainnya. Nah, coba kamu dapat sebutkan tidak hewan ovipar lainnya. Kalau gajah tadi berarti termasuk mana? Kita lihat ya. Kemudian yang kedua ada vivipar. Selain bertelur, vivipar itu merupakan cara berkembang biak dengan melahirkan. Jadi tanpa nggak berbentuk telur, tapi melahirkan. Jadi berbentuk seperti induknya ketika berkembang biaknya. Hewan yang berkembang biak dengan vivipar, contohnya sapi, kucing, juga gajah. Nah, seperti tadi ya, gajah. Nah, coba kalian bisa sebutkan hewan lainnya lagi yang termasuk hewan vivipar. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan ovovivipar. Apa ovovivipar itu? Ya, bergabung. Ya, jadi hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Gimana ya itu? Nah, contohnya adalah hewannya ular. Nah, beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Nah, jadi perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Nah, coba kamu nanti cari lagi hewan di sekitarmu. Dapatkah kalian menyebutkan contoh hewan ovovivipar yang lainnya? Baik kan anak, tadi kita sudah mempelajari ada 3 cara berkembang biak hewan. Yang pertama tadi dengan cara apa? Tuh, dengan cara bertelur atau
ovipar, kemudian yang kedua dengan beranak atau melahirkan atau disebut dengan vivipar, kemudian yang ketiga ada beranak dan bertelur, itu ovovivipar. Nah, coba kalian perhatikan, di sini ada gambar beberapa hewan. Nanti kalian bisa amati. Nah, kemudian dari gambar-gambar hewan ini, silahkan nanti anak-anak masukkan ke dalam diagram Venn seperti ini yang ada di sebelah kanan ini. Mana hewan yang masuk beranak, mana yang telur, dan mana yang beranak dan bertelur. Kalian nanti juga bisa menambahkan hewan-hewan lainnya, yang contoh lainnya yang beranak dan bertelur lainnya selain ya di hewan di sekitar kalian. Ya, kalian bisa menambahkannya. Itu ya anak-anak ya, jelas ya tugasnya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan, sekarang kita akan belajar tentang potensi ekonomi di negara-negara anggota ASEAN. Nah, kalian kita sudah belajar di subtema yang pertama kemarin. Ada 10 negara anggota ASEAN. Sudah hafal ya anak-anak ya? Dihafalkan. Akan lihat, kalau kemarin kita mempelajari budayanya, ada apa saja di negara itu, sekarang kita akan mempelajari ekonomi yang ada di anggota ASEAN. Yang pertama ada negara Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam ini perekonomiannya kuat di minyak bumi dan gas. Nah, kemudian ada negara Filipina. Perekonomiannya di bidang pertanian. Yang banyak diekspor adalah nanas, padi, kelapa, dan gula. Kemudian ada negara Indonesia, negara kita sendiri ya. Di mana negara Indonesia ini kaya akan sumber daya alam, sehingga banyak yang menjadi sumber kekuatan ekonominya. Contohnya ada minyak dan gas bumi, ada tekstil, ada produk-produk kayu, kemudian pertambangan, juga pariwisatanya ya, banyak keindahan alam yang ada di Indonesia sehingga menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Nah, itu menjadi sumber kehidupan ekonomi bagi Indonesia. Kemudian ada negara Kamboja yang terkenal dengan pertanian atau perekonomiannya di bidang pertanian. Ada padi dan karet. Kemudian ada Laos. Nah, Laos ini negara yang bertetanggaan dengan Kamboja, yang berbatasan darat, sehingga dia juga di bidang pertanian sama dengan Kamboja, karena dia ikut dengan wilayahnya deketan, sehingga apa yang menjadi penghasilannya Kamboja juga Laos juga. Kemudian ada Malaysia. Malaysia perekonomiannya didukung di bidang pertanian, pertambangan, kemudian perindustrian. Juga yang menjadi salah satu Malaysia ekonominya maju di bidang perdagangan internasional. Banyak yang mereka perdagangkan ya, hasil industri, hasil pertanian, dan sebagainya. Kemudian ada negara Myanmar. Ekonomiannya pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Kemudian ada negara Singapura. Nah, negara Singapura ini merupakan negara paling maju di antara negara-negara anggota ASEAN. Dia tidak punya hasil kebunan pertanian seperti negara yang lainnya, tetapi Singapura itu karena letaknya sangat strategis sehingga dia menjadi transit. Transit itu cara gampangnya adalah menjadi tempat lewatnya gitu ya anak-anak ya, negara-negara yang lainnya. Bahkan menjadi tempat transit internasional yang teramai di Asia. Jadi dia merupakan negara yang maju. Kemudian ada Thailand, merupakan negara lumbung padi sebutannya atau nama lainnya. Juga selain itu, dia di sektor pariwisatanya karena bangunan-bangunannya yang unik yang menarik para wisatawan. Kemudian yang terakhir ada negara Vietnam.
Vietnam ini negara yang paling terakhir merdeka di antara negara ASEAN lainnya, sehingga setelah perang kemudian menjadi bangkit di bidang pariwisata dan juga bidang jasa. Nah, ini adalah potensi ekonomi seluruh negara anggota ASEAN. Oke, anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan guru tentang kehidupan ekonomi di seluruh negara ASEAN, sekarang tugasnya adalah kalian pilih 2 negara di ASEAN. Kemudian kalian bandingkan dari segi kehidupan ekonominya. Kemudian nanti kalian tulis di dalam diagram Venn seperti ini. Misalnya ada negara kalian bandingkan, misalnya negara Indonesia dengan Malaysia misalnya ya. Kemudian apa persamaannya? Persamaannya berarti yang di lingkaran ini, yang di tengah ya, itu persamaannya. Kemudian perbedaannya di masing-masing warna lingkaran merah dan lingkaran biru. Tuh, atau kalian bisa pilih negara yang lainnya. Kalian bandingkan dari segi kehidupan ekonominya, ya tadi sudah dijelaskan di depan oleh Bu Guru. Itu ya anak-anak ya, jelas nih. Baik anak-anak, kita sudah di akhir video pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, silakan anak-anak belajar. Semoga dengan kita tetap belajar pembelajaran jauh seperti ini, anak bisa tetap belajar dengan baik, mendengarkan penjelasan guru tentang materi kita hari ini, dan mengerjakan tugas-tugas yang ada. Jangan lupa, seperti biasa, nanti anak-anak tugasnya dikirim melalui Google Classroom. Jika ada yang belum mengerti, masih sulit, anak-anak kita bisa bahas di grup WA yang ada. Baik anak-anak, cukup sekian dari Ibu Indah. Selamat pagi, selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan.